Ketika kita ingin berjuang yang lebih maksimal, maka kita harus jadi decision maker, kira-kira begitu. Gitu ya. Akan ketatnya pemilu 2024 nanti itu. Padahal cuma omongan biasa gitu. Bahasanya sederhana tapi sudah menggambarkan bahwa 2024 akan menjadi pemilu yang tidak mudah bagi kita semua. Gitu. Kita ingin mendapatkan manfaat elektoral dari situ. Karena bagaimanapun juga politik ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik. Dan hari ini kita juga telah membaca hasil pollingnya Kompas. Ya betul, survei Kompas. Nah, ternyata di situ ada dampak yang terasa bagi Nasdem langsung atau tidak. Hadirnya saya di sini ingin juga ini jadi momentum bahwa kita semua ini satu keluarga besar di Jawa Timur. Kita kompak apapun warnanya, 2024 Jawa Timur harus tetap kondusif, aman dan guyup sama-sama. Masih. Ya, Mas Emil. Bu Ani Maslahah dulu ini, sebagai pemenang suara terbanyak di Jatim. Muncul ini spanduk, banyak sekali nih ketum PKB, Caimin ini disebut-sebut lah punya kans menjadi pemimpin nasional. Kira-kira apa yang diharapkan dari PKB dengan memunculkan sosok Caimin? Apakah dia juga akan memberikan efek ekor jas, Bu Ani, di Jawa Timur untuk jadi tadi bertahan itu di Jawa Timur, Bu Ani? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Pertama pastinya bahwa ketika kita ingin berjuang yang lebih maksimal, maka kita harus jadi decision maker, kira-kira begitu. Gitu ya. Bagi PKB, politik itu ibadah. Gitu PKB berkah, kira-kira kayak gitulah ya. Maka kita bila ingin mendapatkan keberkahan, maka ikutlah politik ke PKB, kira-kira kayak begitu. Mantap ya, mantap ya. Yang kedua, so pasti bahwa kotel efek itu akan berpengaruh kepada elektoral partai. Karenanya ketika muktamar di Bali tahun 2015, kita 34 provinsi sepakat bahwa ketua umum kita adalah calon presiden. Harga mati, PKB tidak akan mengusung calon lain. Yang diusung adalah ketua umum. Jadi kayak NKRI gitu ya, harga mati. Gak bisa ditawar? Tidak bisa ditawar. Ini sebelahnya ada Gerindra loh, Bu. Sudah kadung bikin persoalan apakah di presiden atau wakil presiden itu urusan kamarnya ketum, kira-kira kayak gitulah. Tetapi keinginan seluruh kader Indonesia, ketum adalah calon presiden. Ini kan keinginan kader. Tapi decision makernya adalah ketum, kan begitu. Yang ketiga, fakta di Jawa Timur karena memang basis PKB saya mengakui adalah di Jawa Timur, kotel efek itu sangat terasa. Maka kami punya tagline. Apa itu tagline-nya, Bu? Mari Bung rebut kembali. Gitu kan. Halo, sejarah, iya betul. Sejarah era 2019 hingga saat ini reformasi, PKB kalah sekali. Kalah sekali di tahun 2009. 2019 kita menang tetapi tidak bermahkota katanya tadi. Maka disinilah kita harus bisa melakukan tagline yang kedua, metal. Menang total. Oh, saya kira menek talang. Bagaimana suara ini menjadi kursi kira-kira begitulah. Dan kita tentu punya strategi yang lebih sniper lah ya, bukan Rambo ya.
jadi bidikan tepat sasaran, Oh, kira-kira mantap. seperti itu. Sehingga kami optimis bahwa metal akan bisa kita raih. Menang. Salah satunya Menang total. kita harus mengusung ketua umum di calon presiden, kira-kira gitulah. Oke, teman. Terima kasih Bani. Ini karena jajarnya Pak Anwar Sadat ya langsung saya ke Pak Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat, yang pasti Partai Gerindra mengusung ketua umumnya Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Itu sudah harga mati juga kan? Begitu ya Pak Sadat. Nah Pak Anwar, apakah keputusan partai untuk berkoalisi dengan PKB, ya kantornya bersama lalu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ini akan membawa efek elektoral enggak di Jawa Timur Pak? Silakan Pak. Pasti pilihan itu Ya. ya berdasarkan suatu analisis Ya. dari pengalaman 2 kali kalah di Pilpres Ya. gitu, dan faktor-faktor yang membuat menjadi penyebab kekalahan itu, ya akhirnya kita berikhtiar bahwa pilihan untuk berkoalisi, membangun kerjasama politik bahasa. Ya. Jadi bahasa kesepakatannya itu kerjasama politik. Kerjasama politik ya Pak ya. Antara Partai Gerindra Ya. dengan PKB, di mana calon presiden dan calon wakil presiden itu akan diputuskan oleh 2 orang, yaitu ketua umum kami, Pak Prabowo Subianto, dan ketua umum yang sahabat kami, yaitu sahabat Muhaimin Iskandar, kan, ketua umum DPP Ya. PKB. Dan kita berharap bahwa berbagai macam analisis Ya. yang disampaikan oleh Mas Surokim juga Pak Dahlan Dahi tadi, saya kira itu menggambarkan banyak hal. Ya. Bahwa Jawa Timur itu adalah penentu, dan itu bukan secara politik, bukan di era reformasi saja, Ya. bukan di era Indonesia saja, bahkan jauh di era sebelumnya, bahwa sentrum kekuasaan Nusantara itu ya Jawa Timur. Ya. The conqueror of the world ya, Ya. Mongol aja bisa takluk di ini oleh Raden Wijaya kan gitu Ya, kan ya, ya. betul, Dan betul. menurut saya ini menggambarkan betapa Jawa Timur sangat penting karena memiliki kompleksitas. Ya. Karena subkultur, karena tradisi, karena budaya, dan karena struggle-nya. Coba lihat tadi yang disampaikan Pak Kanang tadi, menggambarkan betapa akan ketatnya pemilu 2024 nanti itu. Padahal cuma omongan biasa gitu. Bahasanya sederhana tapi sudah menggambarkan bahwa 2024 akan menjadi pemilu yang tidak mudah bagi kita semua. Ya, ya. Saya sebelum masuk ke sini tadi sudah berpikir saya akan ngomong soal apa. Saya ingin menggambarkan tentang bahwa Jawa Timur ini adalah miniatur Indonesia. Ya. Ternyata Pak Dahlan Dahi sudah mendahului. Betul bahwa Jawa Timur adalah miniatur Indonesia, dan sejarah politik di era reformasi, saya ingin melengkapi yang disampaikan oleh Ya. Pak Dahlan bahwa bukan hanya gubernurnya, tetapi partai politik pemenangnya juga saling bergantian. PKB, Demokrat, PKB lagi, PDIP. Dan saya kok merasa feeling saya yang akan datang pemenangnya adalah Partai Gerindra. Wes wayai ya. Baik, tepuk tangan. Moga-moga terkabul Pak. Baik, tak tukang untuk Nasdem karena satu-satunya partai yang sudah punya calon presiden nih Pak. Bakal calon sih. Pak, bakal calon presidennya Nasdem ini kan Pak Anies Baswedan ini. Tentu kepinginnya akan dapat efek ekor jas gitulah. Terutama di Jawa Timur. Pak bisa dijelaskan Pak Aminur Rahman ini sebagai sekretaris DPW. Apakah Pak Anies ini buru-buru Nasdem akan bisa menarik suara di Jawa Timur yang jumlahnya 31 something juta ini Pak. Silakan Pak Aminur Rahman. Terima kasih Pak Dalang. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun pada Tribun Network Jatim yang hari ini menginisiasi gagasan forum ini luar biasa. Kami apresiasi. Ya. Tepuk tangan untuk Tribun. Iya, tepuk tangan buat kita. Saya ingin merespon dari Pak Dalang. Yang pertama, Nasdem ini memang kategori partai baru ya. Usianya baru 11 tahun, dengan rekan-rekan partai di samping saya ini kita ini mungkin masih balita. Ya.
Tapi bukan berarti balita yang dalam konstelasi politik ini kita belum punya ide gagasan. Maka Nasdem sebagai partai baru yang menyajikan tagline-nya adalah Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Disitulah adalah tema baru yang kita usung sebagai partai baru, tentu punya cara baru dalam berpartai. Kalau hari ini Nasdem sudah mendeklarasikan seorang calon presiden, yang mungkin banyak pihak menilai kenapa sih nggak kadernya sendiri. Ya, gitu. ya penting Ya, itu Pak. Kok justru orang lain. Saya harus menarik ke belakang dulu, Ya. bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah seorang membaca deklarator Ormas Nasional Demokrat. Dia yang membaca gagasan restorasi pada tahun 2010. Sehingga kalau hari ini Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkan bahwa Pak Anies Baswedan itu menjadi calon presiden, saya kira ini benang merahnya nggak putus. Oke. Ada. Tapi mekanisme itu dilakukan melalui mekanisme partai. Ya. Hasil rapat kerja nasional yang dilakukan setahun yang lalu, 2022. Ada 3 nama di situ memang yang disepakati oleh seluruh kader Nasdem seluruh Indonesia. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, dan ada Pak Andika. Keputusan Rakernas itu menyerahkan penuh, mandat penuh kepada Ketua Umum untuk memilih di antara 3 ini. Karena 3-3-nya ini baik. Tentu Ketua Umum memutuskan Pak Anies, itu semua kader Partai Nasdem seluruh Indonesia sudah berkomitmen. Kita satu komando dengan Ketua Umum Bapak Haji Surya Paloh. Kalau tadi Pak, nanti munculnya sosok Pak Anies itu buat Nasdem di Jawa Timur bisa membawa efek elektoral enggak Pak di Jawa Timur? Harapan Nasdem ke depan dengan munculnya sosok calon presiden yang sudah dideklarasikan Pak Anies, kita ingin mendapatkan manfaat elektoral dari situ. Karena bagaimanapun juga politik ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik. Dan hari ini kita juga telah membaca hasil pollingnya Kompas. Ya betul, survei Litbang Kompas. Nah, ternyata di situ ada dampak yang terasa bagi Nasdem langsung atau tidak. Ya, dampak elektoral itu Ada. memberikan kontribusi yang Ya, cukup menggembirakan bagi Nasdem. Jadi mau diakui atau tidak efek elektoralnya ada ya Pak? Ada. Dan itu juga membawa nilai positif buat Nasdem Partai ke Nasdem depan. terutama di Ya. Jawa Timur. Silakan Pak Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Ya, karena ada tugas negara beliau baru bisa hadir pada kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Emil Dardak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngariung ngobrol bersama dengan kita, Mas Emil. Pak Emil kebetulan ini, jadi pas semuanya sudah bicara, yang tersisa tinggal Mas Emil. Jadi pas ini bener nih, ini pas bener nih. Mas Emil, kita sudah ngariung tadi mengenai apa yang terjadi di Jawa Timur pada pemilu 2024. Mas Aminur Rahman tadi bilang bahwa kehadiran Pak Anies sebagai bakal calon presidennya Partai Nasdem itu membawa efek elektoral yang lumayan di Jawa Timur. Nah kebetulan Partai Demokrat di tingkat pusat ini punya connection lah dengan Partai Nasdem gitu, mengusung sama-sama. Mungkin pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada Pak Emil. Dua-duanya punya bakal calon Anies Baswedan. Nah tadi sudah disebutkan bahwa Pak Anies akan membawa efek elektoral buat Nasdem. Nah buat Partai Demokrat kira-kira punya efek elektoral enggak Mas Emil? Silakan Mas. Wah kalau pertanyaan efek elektoral tuh areanya pengamat politik yang jago. Kalau saya sebagai fungsionaris ditugasi tentu harus maksimal mungkin menyapa konstituen. Ya. Itu tugas saya. Ya. Jadi dengan konteks itu kami intinya apalagi sekarang kan tentunya juga di Jawa Timur ada harapan ya, melalui kader-kader partai yang duduk di berbagai kapasitas baik di legislatif maupun di eksekutif
untuk punya karya nyata kepada masyarakat. Kayaknya kalau ngomong elektoral akan walaupun tentunya keputusan strategis di tingkat nasional akan mempengaruhi linearitas psikologis, tapi kadang pemilih itu juga memilah juga. Nah, jadi ada yang linier, ada yang dipilah, tapi rumusnya sama. Istilahnya kalau di Jawa ini kalau nggak disapa tentunya tak kenal maka tak sayang. Jadi itu yang jadi pegangan kita sih sejauh itu. Ya. Sama satu lagi izin Pak Kang Feby. Ya saya tadinya nyambung harusnya lewat ini Zoom. Nggak berani saya. Karena beliau semua nih senior-senior. Nggak sopan kalau saya nggak datang langsung. Apalagi ada Bakung ini. Dulu saya Bupati Trenggalek, beliau udah periode 2 Bupati Ngawi gitu kan. Ini semua senior-senior ya. Ada Ketua KPU juga luar biasa. Jadi hadirnya saya di sini ingin juga ini jadi momentum. Bahwa kita semua ini satu keluarga besar di Jawa Timur. Kita kompak apapun warnanya, 2024 Jawa Timur harus tetap kondusif, aman dan guyup sama-sama. Masih. Ya Mas Emil, satu lagi nih. Kira-kira targetnya Partai Demokrat, itu kan biasanya tadi disampaikan oleh pengamat politik kita kalau enggak PKB ya PDI, PKB, PDI, demikian Pak Sarmuji. Kira-kira Partai Demokrat di tahun 2024 nanti kepingin di ranking berapa Mas Emil? Udah ada arahan dari ketum, arahannya memang kita berharap hari esok lebih baik dari hari ini. Kita hari ini sebenarnya sudah cukup baik positioningnya dalam konteks sesama-sama kita bisa menjadi pilar di Indrapura, tetapi harapannya naik. Jadi kalau diestimasi kan misalnya berada, mungkin kalau nggak full 20% bisa 15 kira-kira gitu. Itu arahan yang diberikan oleh ketum kira-kira gitu. 15 Jadi 15 itu naik dikit dari apa yang sudah dicapai sekarang. Oke.